Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur untuk peluang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari sebelum kita membaca firman dan juga merenungkannya kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sangat bersyukur pada hari ini ada kesempatan untuk kembali membaca firman Tuhan dan juga merenungkan kebenarannya. Kiranya Bapa menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan juga menolong kami bersedia melakukannya dalam kehidupan dan menghubungkannya secara langsung atas hidup kami, baik dalam hubungan dengan sesama, dalam pernikahan, bahkan juga terhadap lingkungan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan. Janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk melihat 3 sikap yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama adalah sikap terhadap sesama saudara di dalam Tuhan. Yang kedua sikap terhadap perkawinan. Dan yang ketiga adalah sikap terhadap harta benda. Bapak, Ibu, cara pandang kita terhadap hal-hal ini sangat menentukan seperti apa kita akan hidup. Yang pertama adalah sikap yang seharusnya terhadap saudara-saudara kita sesama pengikut Yesus. Dalam ayat pertama tadi dikatakan, peliharalah kasih persaudaraan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesus telah memberi satu perintah kepada kita agar kita saling mengasihi. Mengasihi tentunya dikatakan ukurannya adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita diselamatkan oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita telah menjadi milik Kristus. Secara pribadi kita tahu dosa-dosa kita telah diampuni, dan oleh anugerah Tuhan kita mendapat jaminan surga, bukan karena usaha kita tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, status ini adalah satu status yang luar biasa, satu status yang menentukan hati kita di tengah ketidakpastian dunia. Ketika agama-agama berusaha mencari jalan kembali kepada surga, dan ketika ritual agama ditambahkan di dalam semua tata cara bagaimana supaya dapat pengampunan dosa, kita pengikut Yesus mendapatkannya sebagai hadiah atau anugerah dari Tuhan. Nah, sehingga pada waktu kita percaya kepada Yesus, jangan lupa kita tidak diselamatkan sendiri. Kita juga diselamatkan bersama dengan cukup banyak orang lain yang akhirnya juga oleh anugerah Tuhan menjadi saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya firman Tuhan berkata, peliharalah kasih persaudaraan. Sikap kita terhadap sesama saudara kita ini sangat menentukan seperti apa kita akan hidup dan bagaimana kita menikmati sukacita kebahagiaan dalam komunitas kita sebagai sesama pengikut Yesus. Kasih persaudaraan ini Bapak Ibu harus dipelihara. Ibarat kebun, tanaman, investasi kita, segala sesuatu untuk bisa menghasilkan dalam jangka panjang harus dirawat, termasuk kasih persaudaraan. Apa itu kasih? Kita tahu ada 3 unsur di dalam kasih. Yang pertama adalah penerimaan total, penerimaan sepenuhnya. Yang kedua adanya kerelaan berkorban, dan yang ketiga adalah tekad untuk saling membangun atau mendewasakan.
Nah, Bapak Ibu, prinsip mengenai unsur dalam cinta sejati ini tidak hanya kita terapkan dalam hubungan dengan kekasih atau dengan pasangan kita sebagai suami istri, tetapi secara luas Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita mengasihi sesama saudara kita di dalam Tuhan, maka unsur nomor satu yang harus ada adalah kita menerima mereka sepenuhnya. Kita sering tanpa sadar Bapak Ibu sangat sulit untuk menerima seseorang hanya karena perbedaan jasmani. Kita mungkin tidak senang dengan dandanannya, kita merasa terganggu dengan cara berbicaranya, kita terganggu dengan cara gesturnya, gerak tubuhnya, ya. Kita dengan cepat menilai bahwa orang ini jahat, orang ini kasar, mungkin orang ini sembronoan, hanya dari gerak-gerik yang sebenarnya tidak selalu mencerminkan isi hatinya. Bapak Ibu Saudara, apapun alasan kita mungkin sulit untuk menerima seseorang dalam hidup kita, tetapi jangan lupa, sepanjang dia adalah pengikut Yesus, dia adalah saudara kita di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya hubungan yang bertahan sampai surga mulia bukanlah hubungan karena kesukuan, bukan hubungan darah, bukan karena ada bapak, adik kakak, satu marga, satu kampung, atau satu suku Bapak Ibu. Satu-satunya hubungan yang bertahan sampai pada surga mulia adalah kenyataan bahwa kita adalah sesama pengikut Yesus. Jadi bayangkan Bapak, hubungan yang terbesar, yang terpenting adalah hubungan yang diikat, disatukan oleh darah Yesus. Siapa itu? Kita yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Karena itu mari Bapak Ibu, saya mendorong kita dalam situasi apapun mengedepankan, berupaya untuk memelihara kasih persaudaraan ini. Kalaupun ada masalah-masalah, perselisihan, pertengkaran, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak mengubah kenyataan bahwa kita adalah sesama pengikut Yesus. Saya ingat sekali ada sebuah statement yang pernah saya dengar yang berkata, kalau bertengkar, bertengkarlah seperti saudara. Maksudnya kita tidak melupakan siapa kita di dalam Tuhan. Jadi relasi kita, sikap kita terhadap sesama sangat menentukan bagaimana situasi hati, pikiran, bahkan juga sukacita kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu, saya mendorong kita kalaupun ada persoalan-persoalan yang timbul oleh karena perselisihan-perselisihan menyangkut harta dunia, mungkin persoalan-persoalan tanah, persoalan-persoalan bisnis, persoalan-persoalan masa lalu yang kita mungkin tidak bisa, terlalu sangat sulit bagi kita untuk memaafkan dan mengampuni. Tapi saya mendorong kita jangan lupakan fakta ini, bahwa kita adalah sesama pengikut Yesus dan kasih ini harus kita pelihara. Yang kedua adalah di dalam ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Yang kedua adalah sikap kita terhadap perkawinan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berkhotbah tentang bagaimana kita mengelola pernikahan kita, tetapi dalam teks ini sangat jelas bahwa firman Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati, menghargai pernikahan atau perkawinan. Tanpa sadar Bapak Ibu, dewasa ini kita mendapat suguhan, dorongan untuk tidak menghargai pernikahan oleh karena mengambil contoh kasus atau mungkin dari orang-orang yang kita anggap berpengaruh. Oh, mereka saja bisa kok, ya. Mereka saya bisa bercerai, mereka berpisah. Oh, nggak ada masalah kok. Orang tidak terlalu meributkannya. Kita merasa bahwa ini satu contoh atau teladan yang boleh kita ikuti. Bahkan seringkali kalau ada masalah-masalah pernikahan, suami istri dengan cepat sekali berpikir untuk bercerai, berpisah. Seperti saya katakan, ada orang menganggap pasangannya itu seperti kutil gitu ya. Setiap kali ada masalah, ya ini kutil, buang aja ya. Atau sesuatu yang terlalu sederhana ya. Satu hubungan yang dianggap yang diikat hanya oleh karena janji-janji manusia. Padahal kita tahu pada saat kita memulai membangun pernikahan, kita berjanji di hadapan Allah dan di hadapan saksi-saksi. Kita berjanji kepada diri kita sendiri, kita berjanji kepada pasangan kita berjanji kepada Tuhan. Jadi kalaupun ada masalah-masalah yang sangat berat dalam pernikahan, mari jangan buang lembaga pernikahannya, jangan putuskan hubungannya, jangan berpikir untuk meninggalkan pasanganmu. Hadapi masalahnya, percakapkan, bicarakan, doakan. Cari upaya untuk pembimbingan
pernikahan. Cari nasihat-nasihat yang baik. Jangan bertemu dengan teman yang gagal dan bilang, udah saya aja sudah bercerai kok nggak apa-apa. Ya saya bisa hidup kok tanpa laki-laki, saya bisa hidup tanpa perempuan seperti itu ya. Atau mungkin ada yang memanas-manaskan ya. Oh nggak apa-apa, daripada begini, daripada begitu, udah cerai aja ya. Sekali lagi, kalau ada orang tidak menghormati lembaga pernikahan dengan memikirkan untuk bercerai, berpisah, meninggalkan pasangan, atau mendorong anak-anaknya untuk bercerai, atau mendorong sahabatnya untuk bercerai, membuka jalan untuk sahabatnya berpisah, keluarganya bercerai. Sekali lagi, ini salah satu sikap di mana kita tidak menghormati lembaga pernikahan. Sedangkan kita tahu bahwa pernikahan adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Allah, yang diikat oleh satu janji yang suci. Kalau kita lelah dalam satu pekerjaan, dalam satu bisnis, kita ingin membatalkan kontrak, maka kita bisa ketemu membicarakannya lagi. Tapi pernikahan kita berjanji, hanya maut yang memisahkan. Bagaimana mungkin kita bisa dengan begitu mudah, oleh karena masalah-masalah yang kita anggap sebagai tekanan yang berat, untuk memikirkan bahwa jalan keluarnya adalah perceraian. Jikalau kita berjanji kepada Tuhan dan kita mengingkari janji kita, kita sudah berjanji hanya maut yang memisahkan kepada pasangan kita dan saksi-saksi. Saya rasa tidak ada sebuah hal yang kita bisa pegang lagi. Kalau kepada Tuhan, janji kepada Tuhan kita pun tidak berusaha untuk menepatinya, bertahan di dalamnya, maka bagaimana dengan janji-janji yang lain? Jadi sekali lagi, mari hormatilah lembaga pernikahan. Ini bukan hanya soal bercerai, bukan hanya soal berpisah secara jasmani, tetapi juga sampai titik di mana kita secara emosional pun memang harus berusaha terus membangun intimasi kita secara emosional dalam pernikahan. Kita belum bicara mengenai seperti yang firman Tuhan dikatakan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ini satu bagian yang memang bertentangan dengan menghormati perkawinan. Bahwa ada orang tidak setia kepada pasangannya secara seksual, secara emosional. Tetapi sekali lagi, apapun masalah yang terjadi, saya yakin hukum kasih Kristus masih ada peluang untuk pengampunan, pemulihan. Dan kalau terlalu berat, lebih bagus dalam satu kondisi jangan buru-buru mengambil keputusan untuk bercerai. Masih ada waktu berdoa, pembimbingan, dan seberat apapun masalah pernikahan ini layak untuk kita lalui dengan penuh perjuangan. Kalau untuk usaha bisnis seseorang sangat berani, sangat kuat, tabah, hampir bangkrut, usaha lagi, gagal, bangkit lagi, maka seharusnya untuk hal yang lebih penting daripada bisnis kita mencari uang, yaitu perkawinan. Karena sudah janji kepada Tuhan, janji kepada diri sendiri, dan janji juga di hadapan saksi-saksi. Kita harus berusaha untuk menepatinya, karena kita adalah milik Kristus yang dikasihi Tuhan, dan Dia ingin kita hidup menyaksikan akan Dia. Yang ketiga adalah sikap terhadap harta benda. Firman Tuhan berkata di tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Firman Tuhan minta kita dalam sikap terhadap harta adalah, kita tahu kita membutuhkan keuangan untuk melayani hidup kita, untuk membiayai hidup kita, tetapi kita tidak boleh menjadi hamba uang. Hamba di sini kita diperbudak, artinya semua pikiran kita, keputusan kita, tindakan kita hanya atas dasar ini untung atau rugi. Termasuk di dalam kita membangun hubungan. Sekali lagi, mari Bapak Ibu sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, waktu kita bekerja, kita membangun bisnis kita, usaha kita, kita berdoa supaya bisa berhasil dalam dunia usaha juga. Kita bekerja tekun, bekerja keras dan cerdas. Kita belajar dari orang-orang yang berhasil. Kita terbuka untuk masukan-masukan. Tetapi jangan lupa, jangan pernah menjadi hamba uang. Jangan terikat di dalamnya dan membuat kita hanya menjadikan orientasi tujuan mendapatkan uang sebagai alasan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita tahu ada cukup banyak hal di dalam dunia kita tidak bisa beli dengan uang kita, termasuk kasih sayang.
Ya, seringkali orang berpikir kalau saya punya uang, orang akan menyayangi saya. Tetapi sekali lagi ini satu kepalsuan. Karena kita tahu mungkin banyak orang pada saat kita sukses, kita memiliki uang, kita bisa berbagi dengan orang banyak. Mungkin banyak orang yang dekat kepada kita oleh karena keuangan. Tapi sekali lagi kita tidak bisa membeli kasih sayang. Tetapi jangan lupa bekerja dengan sungguh, bekerja dengan ulet sambil berdoa, tapi jangan menjadi hamba uang. Mengapa demikian? Karena ada janji Tuhan di dalam ayat 5 tadi berkata demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Allah yang sama tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hal apa dalam bagian ini? Yang dibicarakan ternyata bukan soal keselamatan. Yang dibicarakan di sini adalah menyangkut keuangan, menyangkut harta benda yang dibutuhkan untuk kita menjalani hidup, bukan hidup untuk berorientasi mencari harta benda. Jadi kalau Allah juga berjanji untuk mencukupkan kita, Allah tidak meninggalkan, tidak membiarkan kita. Mari kita waktu bekerja, kita bekerja sungguh-sungguh sambil doa, tapi tidak kehilangan sisi spiritual kita. Saking sibuk bekerja tidak datang kebaktian. Karena terlalu sibuk bekerja, kita hanya mendasarkan tujuan-tujuan untuk pencarian harta dan kehilangan hal-hal yang harusnya dinikmati, intimasi bersama pasangan kita, waktu bersama anak-anak, dan juga komunitas kita sebagai sesama pengikut Yesus. Dan yang terakhir dalam ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nah, disinilah baru kita melihat jaminan menyangkut kehidupan keseharian kita, bahwa kalau dalam soal pembiayaan hidup Tuhan tidak membiarkan, Tuhan tidak meninggalkan. Karena itulah kita yakin Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Apa artinya? Tidak ada sesuatu pun yang terjadi atas hidup kita di luar kendali dan otoritas Tuhan. Untuk segala perkara yang baik Bapak Ibu datangnya dari Allah. Dan kita yakin bahwa penyediaannya, pemeliharaannya ini sempurna. Baik di dalam kita membangun hubungan dengan sesama kita pengikut Yesus, di dalam kita membangun pernikahan kita, melewati banyak tantangan sekalipun, dan juga di dalam kita menyangkut pembiayaan hidup, harta benda, keuangan yang kita perlukan untuk membiayai hidup, maka kita yakin Tuhan yang sama memelihara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur dapat membaca firman dan merenungkan kebenarannya pada malam hari ini. Tolonglah kami untuk dapat mengerti dan juga bersedia melakukannya dalam kehidupan. Kalau ada relasi kami, hubungan kami yang rusak dengan sesama pengikut Yesus, ajarlah kami Tuhan untuk tetap mengedepankan kasih Tuhan. Kalaupun itu melalui proses hukum, ajar kami untuk sudah selesai di dalam hati kami dalam pengampunan. Dan apapun hasil secara hukum kami menghormatinya dan ingin agar sungguh-sungguh untuk segala perkara yang masih dapat kami mediasi, kami duduk bersama mempercakapkannya dan mengaturnya bersama-sama pengikut Yesus. Ajar kami mengedepankan hal-hal demikian. Supaya tidak oleh karena tujuan-tujuan mencari harta benda, kenyamanan, atau sama sekali tidak mau dirugikan, akhirnya kami saling membawa satu kepada yang lain di dalam pengadilan. Bapak, kami juga berdoa supaya hati kami sungguh menghormati pernikahan yang sudah menikah, mengisi hari-hari pernikahan dengan baik. Yang sedang bermasalah dalam pernikahan tidak kehilangan pengharapan, sambil berdoa dan bersedia untuk dibimbing, bersedia untuk belajar lagi bagaimana memperlakukan pasangan dengan baik, supaya pikiran-pikiran yang jahat yang berasal dari kuasa iblis untuk bercerai, berpisah dan menganggapnya biasa-biasa saja. Atau ada juga yang mendorong teman, anak-anaknya untuk bercerai. Biarlah dalam nama Tuhan Yesus juga ada kesadaran hati waktu dengar firman ini, untuk sadar bahwa kami sedang berhadapan dengan Allah yang sangat menghargai pernikahan. Allah yang telah memberi kepada kami penyatuan secara rohani yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia dan hanya oleh maut saja.
Ajar kami sungguh-sungguh menghargainya, sehingga jika ada masalah-masalah pernikahan, kami tidak menyerah, kami mau menghadapinya dalam doa, dan juga mengubah hal-hal yang dapat kami ubah, supaya masing-masing pasangan dapat melakukan bagiannya dengan baik. Tuhan, kalau ada yang juga sedang kekurangan dalam soal-soal uang, sedang bermasalah secara ekonomi, usahanya mungkin goyah, atau terlepas dari sumber-sumber keuangan yang selama diandalkan, kiranya tetap tidak kehilangan iman, percaya kepadamu untuk penyediaan Tuhan. Sambil berdoa, berusaha, pasti Tuhan akan buka jalan dan bangkitkan semangat baru pada kami, khususnya di masa pandemi ini ketika memulai usaha, bekerja kembali, supaya kami tidak dikuasai oleh ketakutan, intimidasi terus-menerus, tetapi justru kami yakin bahwa Tuhan adalah penolongku. Kepada siapa kami akan takut? Kami percaya penuh Tuhan yang setia ada dalam hidup kami, yang sudah selamatkan kami dari dosa dan juga pelihara kami sepanjang hidup di dalam dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.